Nih, teman-teman gimana? Suara musiknya kebesaran atau gimana? Kita tes dulu ya. Suara musiknya gimana, Bib? Kebesaran atau gimana? Tes tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Suara suara Praka di kurang jelas sih. Apa? Bentar, bentar. Coba. Suaraku gimana? Nah, aman-aman. Kalau suaraku gimana? Aman. Yang aku aman ya? Oke. Oke, kita mulai ya. Praka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di agenda Hike Indonesia, yaitu dibacain pada malam hari ini dalam rangka tolibil ilmi atau ilmu ya. Walaupun pada malam hari ini lebih spesifikasinya nggak ada materi, lebih ke kita membacakan cerita dari teman-teman dan coba kami tanggapi gitu ya. Kemudian tidak lupa salawat serta salam kita haturkan, kita junjukkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan juga kita bisa bersama beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebelum dimulai mungkin coba sapa dulu ya. Teman-teman gimana kabarnya? Boleh ditulis di kolom komentar. Boleh dengan emoticon. Gimana suasana hati teman-teman? Keadaan teman-teman selama beberapa pekan ini. Kebetulan pekan kemarin nggak ada yang dibaca. Coba. Boleh ditulis di kolom komentar. Kabarnya teman-teman gimana? Oke, Mbak Vera. Ini. Apa ini maksudnya nih? Agak sulit ya. Agak sulit kalau gini. Jauh jempol tuh kayak kurang aman gitu. Ya, oke, agak kurang aman nih gini ya. Tengah-tengah. Katanya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, oke. Yang lain gimana? Teman-teman di sini gimana kabarnya, keadaannya? Sehat? Habib gimana Habib? Alhamdulillah sehat. Praka gimana? Keadaannya Praka? Oke, ditanya juga ya. Alhamdulillah. Iyalah, kalau nggak ditanya gimana nanti? Alhamdulillah. Ya, semoga teman-teman di sini yang udah gabung, dimanapun keadaan teman-teman semua, semoga kita semua bisa selalu sehat, dalam keadaan sehat ya. Kemudian semoga kita semua di sini bisa senantiasa istiqomah untuk menuntut ilmu ya, menuntut ilmu, tidak bosan-bosannya, mengingatkan agar kita itu bisa istiqomah gitu. Karena istiqomah itu sangat sulit kalau kita sendirian, jadi kita perlunya berjamaah gitu ya. Oke, untuk malam hari ini mungkin sedikit spoiler teman-teman, karena ini adalah dibacain pertama di tahun 2025 dan kebetulan juga pekan kemarin kita ada agenda dibacain gitu ya di Sabtu malam Ahad gitu, itu kebetulan nggak ada yang bisa ngisi gitu, jadi dibatalin gitu ya. Dan pada malam hari ini kita lanjutin gitu. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nulis ceritanya untuk segmen dibacain pada malam hari ini. Iya, hari ini saya ditemenin oleh Habib ya. Tadi udah udah gabung duluan ya sama Habib. Insyaallah kami bakal bacain cerita dari teman-teman yang udah nulis, dan buat teman-teman yang belum nulis boleh ditulis terlebih dahulu. Nanti coba kami cek lagi. Nanti bisa ditampilin gitu. Sebelumnya aku mau pengen tanya, ceritanya mau ditampilin kayak kemarin, kayak slide, atau cukup kami baca aja gitu? Oke, boleh tulis dulu di kolom komentar. Biar nanti kalau ditampilin kan ada yang mungkin nggak nyaman gitu ya. Oke, ditampilin ada dua. Tampilin, oke. Oke, kita coba tetap tampilin. Ini yang aku tampilin ini yang udah nulis lebih dulu ya. Soalnya yang baru nulis gitu kebetulan belum masuk ya. Jadi kalau baru nulis gitu belum sempat ini. Ah, enggak. Enggak, ada yang enggak.
Nggak usah ditampilin gitu Mbak Bella. Ini gimana nih? Atau Ya, nggak usah aja? tampilin. Ya, tampilinnya nggak pakai nama, nggak dibaca aja Kak. Oh ya. Kan iya, tampilannya nggak ada nama kok, tenang aja. Kan kebetulan tampilannya itu kayak PowerPoint, bukan bukan di hasil Google Formnya. Jadi teman-teman tenang aja, waktunya pun nggak ada yang tahu. Waktu teman-teman ngisinya nggak ada yang tahu. Teman-teman cukup baca dari tampilan. Nah ini aku coba liatin dulu ya. Tadi Oh udah ya, aman. disiapin semua. Oke, kita coba siapkan dulu. Ini ada beberapa, nanti aku cek lagi nanti. Oke, udah muncul. Bib gimana? Oke, nah pas Udah pas muncul. coba dibesarkan atau gimana? Terserah. Terserah kakak aja baik gimana. Nyamannya teman-teman aja kalau kalau kayak gini gimana, nyaman nggak? Jangan terserah aku. Kalau terserah aku tidak dibaca ya. Nggak dibaca. Parah, Bro. Oke, kita tampilin dulu ya. Hmm. Oke, gimana teman-teman? Oke, oke. Ini ada cerita pertama. Mungkin langsung kita mulai aja ya teman-teman. Karena tadi dari tadi itu udah direkam. Jadi untuk step by stepnya tuh nggak tersusun nggak apa-apa. Karena di sini intinya kita tuh pengen baca cerita dari teman-teman dan pengen denger gitu ya. Teman-teman yang nggak baca nggak nulis pun pengen denger tuh. Jadi kita coba langsung baca. Mungkin cerita pertama boleh Habib baca boleh. Boleh. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada wabarakatuhnya ya. Saya nak cerita dikit. Ini Kak, jadi saya ini kan masih sekolah di tingkat SMA kelas 3. Jadi banyak hal yang harus saya persiapkan untuk kuliah nantinya, dan saya juga orangnya ingin punya semua bakat atau hal-hal yang keren. Kayak badan bagus, tampan tampan juga, dan skill yang keren-keren. Tapi saya itu susah banget buat disiplin. Kadang ngerjain progres itu tunda-nunda. Dan akhirnya kagak jadi gitu. Belum lagi lingkungan pondok lebih banyak males-malesnya. Jadi nggak ada rasa bersaing, itu minim. Terus kalau lagi di rumah, HP ini jadi penghalang untuk progres itu tadi dan nyiapin untuk kuliah tadi. Dan saya juga masih main game karena kayak nggak tahu juga Kak mau ngapain. Pingin hanya pinginnya itu halako, ketemu teman taat, tapi di sini itu ya belum tahu ada apa kalaupun ngaji-ngaji. Nanti malah tuk formalitas yang gitu-gitu. Jadi saya mau saran dari Kakak. Gimana cara disiplin, terus bagaimana hukumnya main game? Apa boleh, apa enggak? Kalau boleh harus dijadwalin gimana? Terus kan Kak, saya juga people pleaser. Kayaknya harus dapat validasi orang tentang apa yang saya lakuin. Dan saya juga orangnya gengsian. Gimana cara mengatasi itu Kak? Itu juga dulu Kak. Jazakumullah khair. Oke, segitu aja. Masya Allah. Oke. Ya Allah. Habib, Habib udah nemu inti dari Udah, ceritanya atau gimana? udah ya ini pengen sebenarnya pengen menambah skill, dan juga beliau ini sama seperti saya bermain game juga. Oh ya, ini dia pengen minta saran gimana sih supaya kita itu tidak uh, terlalu berdiam diri aja, karena dia kan apalagi di lingkungan pondok itu kan lebih banyak malesan. Biasanya di pondok itu malah lebih banyak kegiatan ya, Braka. Iya, betul betul. Tapi ini banyak yang malas-malasannya. Jadi banyak seperti kurang gitu kan. Oh, Apalagi kalau di pondok itu malah lebih bagus untuk mencari kegiatan, apalagi untuk kegiatan keagamaan yang terutama kan. Nah, di sini mungkin uh, cara yang pertama untuk biar kita
apa namanya tuh, untuk mencari atau kesibukan kita supaya kita menambah skill juga untuk misalnya kita pengen kuliah nih, tapi harusnya kita itu harus menambah skill kita untuk kegiatan kuliah nanti supaya kita tahu apa yang kita harus pilih saat kuliah. Jadi yang pertama mungkin bisa menambah apa nama tuh, cari tahu dulu kegiatan yang menyenangkan untuk kamu, seperti misalnya kegiatan dalam belajar ya, terutama karena kan ini mau berkuliah. Jadi kegiatan yang belajar pertama itu misalnya kegiatan yang kita suka itu ngedit atau segala macam. Kan ini juga tentang berkaitan dengan game tadi. Mungkin bisa jadi dari game tersebut ada, kayaknya biasanya orang main game itu banyak suka ngedit gitu. Jadi mungkin bisa belajar tentang komputer atau mengenai komputer bisa jadi, dan juga mungkin bisa mengikuti kegiatan-kegiatan lain karena tadi juga malas-malasannya karena nggak ada temannya juga, mungkin dari situ jadi dia malas-malasan. Mungkin bisa jadi mencari teman-teman yang baik sih, untuk supaya dia tidak stuck di situ-situ aja. Mungkin itu aja sih Praka. Tapi kalau untuk yang main game tadi ya, memang sih kalau game itu kan tidak baik untuk keterusan. Jadi lebih baiknya kita tuh harus menghitungkan waktu, harus harus menjaga waktu kita supaya kita tuh nggak terlalu lalai dalam main game. Misalnya kalau main gamenya itu dikurangin atau maksimalnya dikurangin lah. Sehari itu 2 jam atau gimana. Itu tuh paling banyak karena saya juga pemain game, memang sangat sulit untuk menghilangkan game tersebut. Jadi harus maksimal dikurangin karena game itu sangat berpengaruh apabila kalau kita kecanduan, karena itu sangat berpengaruh untuk kita kegiatan selanjutnya atau untuk mencari kuliah jadi terhambat untuk mencari kegiatan-kegiatan lain. Mungkin itu aja sih Praka. Ada tambahan dari Praka? Oke, wah, iya ya betul betul. Jadi inti dari yang Habib omongin tadi, kalau yang aku tangkap sih pentingnya circle atau pertemanan gitu ya, yang mendukung apa yang ingin si penulis lakukan kayak. Oke, aku coba telaah sedikit dari apa yang penulis tuliskan di sini ya. Kalau kita lihat dia ini masih kelas 3 SMK, SMA ya, di pondok, Di pondok. pondok lagi. Ya. Tapi ini cowok ya, karena dia pengen tampan, Tampan tadi soalnya. pengen tampan tapi tampannya pakai F, tampan. Oke, oke. Aku coba telah sedikit dari cerita yang kamu berikan ya. Oke, buat si penulis, kita nggak tahu nih penulisnya itu siapa gitu ya, namanya gitu ya, namanya siapa. Yang pasti buat si penulis, karena kamu udah nulisin di sini, aku coba tanggapin gitu ya, tanggapin sedikit terkait apa yang kamu tulis di sini. Kalau menurut aku ya tadi benar kata Habib, terkait dengan circle ataupun pertemanan itu penting mendukung apa yang kamu inginkan gitu ya. Kalau kamu pengennya progres ataupun skill kamu nambah gitu ya, ya kamu cari circle yang membantu itu, bukan malah cari circle yang malah membuat kegiatan kamu itu malah terbengkalai gitu, males-malesan tadi katanya tadi kan. Nah, kamu coba ya cari cari circle lain gitu, cari circle lain atau mungkin ya hindari gitu, hindari circle yang buruk dan cari circle yang mendukung dengan apa yang ingin kita tuju gitu. Itu kalau terkait dengan malas-malasan tadi ya. Karena kan terkait dengan malas-malasan itu ya semua orang pasti pernah males, semua orang mungkin teman-teman yang udah gabung ada kesempatan, ada momen di mana kita tuh ngerasa males ngelakuin apapun gitu ya. Nah, itu manusiawi tapi ya kita sendiri yang bisa ngelawan itu. Karena kita yang bertindak gitu ya. Nah, terkait dengan kemudian terkait dengan main game gitu ya. Mungkin teman-teman di sini kayaknya nggak ada yang main game ya. Ada nggak teman-teman Iya, di sini? Coba-coba. Yang udah gabung malam hari ini ada nggak yang main game? kayaknya aku sendiri ya. Aku juga main game. Oke, kita coba tanya. Coba. Kalau teman-teman Coba. kalau teman-teman ngerasa main game ataupun pernah main game deh. Kalau pernah main game ataupun saat ini masih main game, itu coba tulis angka 1. Kalau nggak pernah tulis angka 2. Coba kita lihat dulu ya. Ada nggak yang masih main game ataupun pernah main game? Tulis angka 1. Buat yang nggak pernah main game ataupun
emang nggak pernah sih emang nggak pernah main game itu angka 2 coba. Ada nggak nih? Jangan-jangan Ya, kita dua nih, kita berdua aja yang main game. iya, main game kita berdua. Pernah. Oh, ada. Nggak Pemain penting apa tuh? ngabisin waktu doang. Oke, siap. Ya, Pernah, oh maafkan tuh. kami main game. Mbak Eva pernah ya. Oke. Game block, aduh, game apa tuh? Block Blast. Aku nggak tahu. Tapi yang penting Mbak Nisa pernah berarti ya. Oke. Itu pun jarang-jarang. Oke. Itu Pernah pun atau jarang. pernah gitu ya. Oke, berarti nggak menutup kemungkinan bahwa cewek juga pernah mengalami gimana momen-momen kalau gabut gitu main game gitu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan gitu ya. Dan banyak juga eh, pemain-pemain pro player gitu ya, itu cewek juga. Jadi nggak menutup kemungkinan cewek juga pernah ngalamin momen gabut ataupun bingung mau ngapain, tiba-tiba main game gitu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan. Oke, kalau dari aku terkait main game, dia ini nanya hukum ya, hukumnya Iya, main game. gitu. Kalau hukum itu mubah itu ya boleh-boleh aja. Tapi tadi eh, kita main game itu kita yang membatasi, kita yang memulai, kita yang tahu aturannya. Jadi kalau seandainya kita ngerasa sendiri lah, kalau seandainya game itu membuat kita candu, sampai-sampai kita tuh lupa waktu, nah itu harusnya dikurangin, bahkan mungkin dihindari terlebih dahulu. Karena aku sendiri sudah pernah ngalamin gitu ya, dimana aku beberapa kali ngehapus game-game aku karena aku ngerasa ini buang waktu aku banget gitu. Tugas-tugas aku terbengkalai gitu, tugas-tugas kuliah, tugas-tugas sekolah kemarin itu sampai-sampai waktu satu Hamin 7 mau UAS gitu baru gercep gitu ya ngerjain tugas-tugasnya. Nah itu yang kita sendiri lah ngerasa kayaknya game ini udah ngerusak jadwal waktu aku deh. Kayaknya game ini udah ngerusak eh, pola pola tidur atau pola apapun. Nah yang ngerasa itu ya kita sendiri. Kalau kita ngerasa itu nggak baik ataupun berdampak buruk buat kita ya tadi hindari atau bahkan kurangi gitu ya. Kurangi dulu kalau perlu hindari dan cari kegiatan-kegiatan yang positif. Yang untuk menghindarinya mungkin awal-awal agak sulit ya, agak sulit. Tapi tadi kita juga punya kendali untuk mengubah kebiasaan kita berawal dari hal-hal kecil. Contohnya mengurangi yang tadi awalnya 2 jam, kita kurangi jadi 1 jam. Awal-awalnya gitu, dikit-dikit ya, dikit-dikit aja nggak apa-apa. Bertahap itu. Itu yang terkait dengan main game ya. Kemudian tadi apa nih? Tuh buat main game karena cowok ini ya. Terus Kak, saya juga apa nih people pressure. Aduh. Apa ya? Coba-coba. Teman-teman apa nih people pressure? Aduh, susah ya. Validasi seseorang gitu. Kita kayak tentang seseorang. Apa nih? Oh, nggak enakan. Oke. Nggak Nggak enakan. enakan. Oh, saya juga orangnya nggak enakan. Oke. Ya, Gengsi, gengsian, gengsian. lain kali buat teman-teman kalau ketika aku yang baca, nggak usah pakai bahasa Inggris ya. Ribut. Oke. Orang nggak enakan. Ya, ini Boleh. pernah dibahas juga di agenda sharing session kemarin terkait dengan orang nggak enakan itu gimana gitu ya. Itu udah pure, udah seharusnya sudah selesai sih. Kalau emang buat si penulis itu gabung, mungkin si penulis nggak gabung ya. Nah, buat yang terkait dengan sifat kita, sifat kita yang nggak enakan gitu ya, nggak enakan menolak teman, nggak enakan eh, ya tadi nggak enakan sama teman gitu ya. Nah, itu boleh nonton nanti di rekaman sharing session pekan pekan terakhir di bulan Desember gitu ya. Nah, itu sudah dibahas oleh Kak Bizar dan mungkin bisa menjadi solusi lah. Setidaknya bukan bukan apa ya? Bukan pure langsung selesai tapi menenangkan terlebih dahulu buat terkait dengan orang yang gak enakan itu. Ya, aku juga pernah ngalamin terkait dengan gak enakan itu, tapi ya tadi kita harus tahu batasan gak enakan tuh gimana. Kalau emang gak enakan tuh membuat kita sengsara ya tadi kita juga punya hak gitu ya, punya hak untuk menolak, punya hak untuk berkata tidak ya. Jangan sampai kita bilang iya tapi kitanya malah tersiksa gitu ya, malah kita yang tambah susah. Nah itu juga kita punya hak gitu. Dan tapi dengan mungkin dengan komunikasi yang baik gitu ya. Nah komunikasinya itu mungkin nanti bisa dilihat di eh, rekaman sharing session episode terakhir di bulan Desember ya buat yang itu. Oke, agak panjang ini. Agak banyak pertanyaan soalnya. Oke. Kemudian perlu validasi dari orang lain. Ya, sini aku juga mengalami. Ya, sebagai manusia kita punya fitrah untuk gimana ya? Punya fitrah kayak pengen dilihat lah, pengen
bukan pengen merasa ya, pengen orang tuh tahu bahwa kita tuh lagi menjalani apa, pengen tahu bahwa kita tuh lagi eh, apa ya, memperbaiki diri. Nah, kita tuh pengen ada validasi dari orang lain lah. Oh, Praka tuh ternyata sekarang tuh lagi konsisten konten gitu ya. Nah, pengen ada validasi gitu, ya itu manusiawi menurut aku. Itu manusiawi karena setiap manusia itu pasti punya rasa-rasa gitu ya. Karena ada Gorizatu apa ya, Nau kalau nggak salah. Namanya itu Gorizatu Nau. Sebagai manusia itu pure itu pasti ada ya, pasti ada. Nah, itu terkait dengan validasi validasi orang lain tentang diri kita itu pasti ada dalam diri kita, tapi kita sendiri yang bisa ngendaliin. Jangan sampai itu berlebihan ya. Jangan sampai kita menjadikan validasi orang lain itu sebagai standar. Nah, itu yang salah dan itu yang harus dihindari. Tapi kalau seandainya kita pengen divalidasi hanya sekedar ya tadi membuat kita tuh tenang gitu ya. Oh, Praka ini lagi konsisten konten nih. Ya tadi ada yang misalnya wah ada yang nge-like lah, minimal nge-like ataupun komen gitu ya. Nah itu dari aku sendiri sebagai orang yang buat konten gitu ya, mungkin tervalidasi, oh ternyata konten aku nih setidaknya ada yang ngelihat gitu ya. Nah itu validasi yang mungkin nggak terlalu berlebihan, jangan sampai validasi dari orang lain itu sebagai standar kita, kalau aku lihatnya gitu. Oke, itu ya semoga buat penulis bisa menyikapi apapun yang kami sampaikan ini. Dari teman-teman juga boleh kalau seandainya ada masukan gitu ya terkait dengan tulisan yang teman-teman baca di sini. Nah, boleh disampaikan di kolom komentar. Nanti kami coba baca gitu. Oke, kita coba lanjut ya. Terima kasih buat si penulis. Semoga permasalahannya terkait dengan malas-malasan, terkait dengan game yang berlebihan, terkait dengan orangnya nggak enakan, terkait dengan validasi orang lain itu bisa apa ya, diminimalisir, diatur gitu ya, diatur sedemikian rupa karena itu kendali kita. Oke, itu ya. Semoga penulis minimal nonton rekaman kalaupun tidak ikut malam ini ya. Kayaknya ini cewek semua nih soalnya. Yang nulis ini cowok soalnya. Minimal semoga yang nulisnya nonton nanti ya, nonton rekaman gitu. Oke, kita next ya. Karena tadi ada cerita selanjutnya. Kita next. Oke. Oke, ini aku coba baca Ibib. Oke, lanjut. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke. Oh iya Kak, apakah Yuk Ngaji Palembang dan Hack ada rencana buat kolaborasi gitu, buat kajian di Jakarta? Oh, Yuk Ngaji Palembang dan Hack. Oke. Supaya yang di Jakarta bisa juga ikutan agendanya, karena saya dan teman-teman saya belum bisa ikutan acara offline di sana. Tapi mohon doanya ya Kak, semoga saya dan teman-teman bisa datang langsung ke sana. Amin. Wah, ini kayaknya member hack ya, member hack yang lama nih. Dan kayaknya udah ngikutin gitu ya, ngikutin dengan agenda-agenda hack yang offline. Karena kebetulan agenda buat teman-teman yang belum tahu ya, agenda hack ini ada juga yang udah berjalan itu offline beberapa bulan lalu gitu ya. Ada beberapa kali pertemuan. Itu ada diadakan agenda Hack Indonesia secara offline, tapi masih dalam wilayah Palembang gitu, karena mungkin jaraknya karena mungkin pengisinya ataupun pematerinya masih di Palembang gitu ya, kabidarnya dan orang-orangnya masih di Palembang. Mungkin untuk ke Jakarta tadi yang keluar luar kota selain Palembang, mungkin doain aja teman-teman, semoga ya Hack Indonesia bisa minimal tembuslah keluar Palembang ke kota-kota lain. Nah, bisa ngadain agenda-agenda offline ataupun agenda-agenda kolaborasi sama komunitas lain di luar kota Palembang. Doain teman-teman, semoga kita sama-sama di hike ini sama-sama belajar tumbuh. Teman-teman tahu mungkin ketika teman-teman ikut hike dari awal gitu ya, dari awal aku masuk ke hike itu sangat banyak sekali kekurangan, dan saat ini pun masih banyak kekurangan, tapi setidaknya aku tuh ada perkembangan, mau belajar gitu ya, mau mengikuti setiap agenda hike. Nah, buat teman-teman juga semoga bisa istiqomah dan bisa bersama-sama tumbuh dan berkembang di sini ya. Jadi jangan pernah bosan untuk tetap belajar, bukan hanya di hike, bukan hanya di ngaji, tapi dimanapun itu di tempat yang menurut teman-teman bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Kalau aku gitu sih ngeliat ini. Kalau Habib gimana? Karena Habib kebetulan yuk ngaji juga nih.
Boleh, Bib, ditanggapi, Bib. Mungkin sama sih sebenarnya kayak Praka tadi, karena kan kita Ini member nggak dari apa-apa. yang Nggak apa-apa. eh, mungkin doain aja supaya kita bisa keluar kota juga, berkolaborasi dengan agenda-agenda lain, apa tahu dengan dengan komunitas lain di luar-luar daerah, dan bisa tempat teman-teman yang mungkin di sana belum bisa ke sini. Mungkin itu aja sih. Ya, ya. Eh, Semoga juga buat si penulis. itu. Ya, Ya, semoga lanjut. buat si penulis bisa ikut agenda offline-nya di Ya, kota manapun itu. Semoga bisa dipermudah lah. Walaupun mungkin si penulis di Jakarta ya, dan pengen ikut di Palembang gitu ya. Semoga Allah mudahkan. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada dapat tiket gratis gitu ya. Tiba-tiba lagi liburan ke Palembang, kita lagi ngadain agenda hike offline gitu ya. Tiba-tiba bisa ikut. Kita nggak tahu, itu rencana Allah gitu ya. Tapi kita sama-sama berdoa, semoga kita bisa selalu istiqomah untuk selalu belajar, baik itu di hike ataupun di komunitas lain. Oke, itu ya. Kayaknya ini bukan pertanyaan, bukan juga itu kayaknya dia tuh pengen ikut gitu ya, pengen ikut agenda offline. Nah, ini sekalian promosi kayaknya. Buat teman-teman yang boleh. ada di Palembang, di, buat teman-teman yang ada di Kota Palembang, itu Hike Indonesia Sambil Ngaji lagi kolaborasi buat agenda yang spesial, event spesial di tanggal 26 Januari nanti. Nah, buat teman-teman yang belum tahu infonya, itu boleh cek di IG-nya di bio-nya Yung Ngaji Palembang ataupun Hike Indonesia. Itu sudah ada. Nanti tinggal klik aja. Ataupun kalau teman-teman merasa keliru gimana cara daftarnya, Kak ini agendanya gimana gimana itu boleh nanti di chat di grup Hack Indonesia nggak apa-apa. Nanti Kak ini agenda yang tanggal 26 Januari gimana? Nah itu boleh. Teman-teman boleh nanya langsung di grup. Nanti insya Allah ada yang nanggepin ataupun saya sendiri nanti akan nanggepin gitu ya. Oke, semoga terjawab buat si penulis. Kita next. Oke. Oke. Tar, tar. Oke. Oke, ini Habib boleh baca. Ya Allah, panjang ya. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, maaf sebelumnya izin bercerita. Aku anak pertama perempuan dari dua saudara. Kondisi keluargaku sekarang kurang baik karena ayahku sakit stroke selama kurang lebih 6 tahun sampai tahun ini. Jadi saya sebagai anak pertama perempuan jadi tulang punggung keluarga. Saya nggak mau harus siap dan keadaan itu, Kak. Saya ikhlas menerima itu. Tapi kadang ada sisi sedikit iri dengan teman-teman saya yang bebas jalan-jalan kemana aja yang mereka mau. Sedangkan saya harus meminimalisir pengeluaran keuangan. Kalau zaman sekarang tuh terkenal dengan sebutan sandwich generation. Saya percaya kalau rezeki saya itu insya Allah mengalir di mana aja. Karena saya secara tidak langsung sudah membiayai keluarga saya, Kak. Pertanyaannya, apakah saya salah kadang merasa terbebani akan hal tersebut? Tapi ini kadang selintas di pikiran saya, Kak. Tapi jujur sebenarnya saya ikhlas melintasi keadaan ini. Uh, ya, kerajaan ini. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aduh, Ini kalau bicara ceritanya soal ya Indonesia, agak sedih ya. Cuman Masya Allah dia begitu. Anak perempuan pertama yang udah menjadi tulang punggung untuk keluarganya, Masya Allah. Nah, ini sebenarnya ceritanya hampir mirip dengan saya ya. Karena aku ayahku juga, cowok. ya tapi ini cewek ya. Aku cowok. Tapi memang hampir mirip, tapi ayahku dulu tuh dari waktu kecil sih, kena stroke juga. Sama aja, tapi Masya Allah ini udah berjuang sendiri, apalagi perempuan kan. Kalau perempuan sekarang kan jarang sekali apabila melihat orang perempuan yang sudah menjadi tulang punggung untuk keluarganya kan. Di sini dia ingin bertanya, apakah saya salah kadang merasa terbebani hal terlalu sedih. Kalau menurut saya ya pribadi, itu merasa terbebani itu wajar. Cuman dalam terbebani itu kita nggak terlalu jangan terlalu apa nama itu dipermasalahkan lah, karena
terbebani dalam hal tersebut itu wajar, karena kita juga manusia yang merasa lelah, merasa capek. Tapi karena mungkin dari itu juga Allah ngasih tahu kita bahwasannya itu yang terbaik buat kamu. Allah ngasih tahu jalan supaya kamu itu lebih baik. Allah ngasih ujian ini supaya kamu merasa lebih kuat, karena ternyata kamu bisa menjadi tulang punggung keluarga kamu dan bisa membiayakan orang tua kamu. Malahan itu menjadi sedekah atau pahala yang lebih untuk kamu. Sedangkan orang lain ya memang sih kepengen ada jalan-jalan kemana-mana pun itu ada sih, karena pengen seperti orang-orang. Cuman kamu malah hebat, malah masih untuk bertahan dulu supaya pengeluaran keuangan itu tidak terlalu besar untuk mencukupi keluarga kamu. Malah itu lebih baik. Saya kagum ternyata, karena ya masih banyak orang yang di luar sana tidak mementingkan keluarganya malahan. Mungkin itu aja sih Praka. Mungkin Praka ada yang lebih detail lagi untuk mengasih penjelasan. Oke. Nah, ini salah satu kenapa kalau di segmen dibacain tuh ngebuat kita tuh kayak kebuka lagi ya gitu ya. Tadi Iya. pengen ngeluh terkait dengan tugas yang banyak, nah ngebaca ini, wah ternyata ada yang lebih gitu ya. Ya, buat si penulis dan buat teman-teman juga, mungkin teman-teman pernah ada teman ataupun pernah dengar juga terkait dengan sandwich generation. Aku baru tahu di sini, tapi aku udah memahami dengan kalimat itu gitu ya. Bahwa ada seseorang gitu ya, baik itu perempuan ataupun laki-laki yang berjuang untuk menghidupi keluarganya karena mungkin kondisi orang tuanya ataupun orang tuanya udah nggak ada ataupun ini masih diberi orang tua tapi dengan keadaan yang masih sakit gitu ya. Tapi setidaknya senior generation ini udah berjuang gitu ya, berjuang untuk bukan menghidupi sih, lebih ke ya menafkahi gitu ya, menafkahi melanjutkan kehidupan lah walaupun tanpa dukungan dari orang tuanya, tanpa dukungan dari keluarganya gitu ya. Perjuangan walaupun kayaknya itu kayak kalau kita sebagai manusia itu ngelihatnya tuh susah banget gitu ya. Kayaknya ini hidup kamu tuh sengsara banget gitu ya. Tapi percayalah teman-teman, itu Allah berikan bukan bukan tanpa sebab gitu ya, bukan tanpa sebab. Allah itu pasti memberikan sesuatu yang terbaik untuk dengan keadaan yang mungkin dari penglihatan manusia itu buruk, mungkin dari penglihatan manusia itu ya nggak baik gitu ya. Tapi percayalah Allah itu nggak pernah salah dalam menetapkan takdir ya. Karena Allah itu punya rencana terbaik. Ya mungkin saat ini kamu menjalani ini karena mungkin di depan nanti ada momen yang dimana kamu tuh bakal ngerasa semua yang semua yang kamu alami dulu terkait dengan menghidupi keluarga kamu terkait dengan ini, itu bakal terlupakan karena kebahagiaan yang luar biasa di depannya nanti karena kita nggak tahu masa depan kita itu teman. Tapi terkait dengan senior generation ini aku pertama mungkin ucapkan uh, selamat semangat lah semangat buat si penulis gitu ya. Ini anak perempuan ya. Ya Allah, agak ngerasa malu banget gitu ya. Anak perempuan menghidupi keluarganya. Ya oke. Sebenarnya sebenarnya eh, keadaan kita terkait dengan keadaan kita saat ini kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu kita bakal hidup di keluarga bagaimana. Kita nggak pernah tahu kita bakal hidup dengan keluarga ya, situasinya gimana gitu ya. Karena itu kan sudah menjadi ketetapan Allah gitu ya, memberikan kita keluarga yang gimana gitu ya. Mungkin buat si penulis, buat si Mbak yang menulis, saat kamu menjalani situasi ini, menjalani dengan problem harus menghidupi ataupun harus membiayai keluarga kamu dengan orang tua kamu yang masih sakit gitu ya. Tapi percayalah tadi takdir Allah itu adalah takdir terbaik gitu ya. Di sini kamu mempertanyakan, ada yang bertanya ya, pertanyakan apakah salah kadang merasa terbebani? Oke, jujur kalau terkait dengan terbebani, karena aku belum pernah merasakan sesuatu yang lebih sakit dari ini yang ini. Kalau ini kan kami kan sekedar baca nih, ya mungkin kebayang gitu ya, kebayang. Tapi untuk merasakan secara langsung kan kita nggak sampai gitu ya. Ada juga orang yang mungkin bisa ngerasain secara langsung. Kalau aku nggak bisa yang ngerasain secara langsung, tapi bisa
ngelihat ataupun ngebayangin dengan situasi yang dibaca gitu ya. Eh, untuk merasa terbebani, mungkin sifat manusia juga ya. Sifat manusia yang lemah, sifat manusia yang mudah capek, sifat manusia yang terbatas gitu ya. Ya kita berhak untuk merasa capek gitu ya. Tapi jangan sampai buat si penulis ataupun teman-teman yang mengalami kondisi yang sulit gitu ya. Jangan sampai rasa capek, rasa kecewa ataupun rasa apa ya? Rasa putus asa lah karena mungkin ngejalani situasinya udah terlalu berat gitu ya. Jangan sampai rasa-rasa itu membuat kita tuh malah melupakan nikmat Allah gitu. Melupakan eh, takdir Allah gitu. Melupakan bahwa segala sesuatunya itu udah ditetapin oleh Allah, bahwa segala sesuatu itu udah ada jalan dari Allah. Dan situasi ini pun dari Allah. Nah, maka untuk mengatasi rasa-rasa itu ya tadi, kita coba dekatkan diri sama Allah, kita tetap berjuang dengan kondisi kita saat ini. Kita tetap menjalani kehidupan yang mungkin kelihatannya jelek gitu ya, kelihatannya susah, tapi kalau kita ikhlas dalam menjalani itu bakal jadi pahala besar banget ya. Bakal jadi pahala yang mungkin akan menjadi pahala jariah lah buat kamu jika kamu menjalannya dengan ikhlas, menjalannya dengan eh, ya nggak sampai mengutuk nasib ya, nggak sampai mengutuk nasib, nggak sampai mengumpatkan takdir gitu ya. Nah tadi kalau menjalani ini aku aja mungkin eh, musibah yang kamu alami ataupun keadaan yang kamu alami kalau ditimpakan ke aku mungkin aku bakal nggak sanggup gitu ya. Makanya Allah timpakan ke kamu ataupun Allah berikan sama kamu, buat si penulis, itu karena Allah tahu kamu tuh mampu untuk menjalani ini. Karena kan Allah tuh memberikan cobaan ataupun sesuatu sama hambanya itu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuan hambanya. Jadi kalau kamu diberikan kondisi ini, itu artinya kamu mampu, itu artinya kamu sudah diberi kepercayaan oleh Allah. Allah aja percaya sama kamu, masa kamu nggak percaya sama Allah? Jadi aku tetap kasih semangat buat kamu, tetap kasih motivasi ya. Mungkin motivasi saya aku ini nggak bikin kamu terbuka, tapi setidaknya aku udah bilang bahwa takdir Allah itu lebih baik. Takdir Allah itu adalah takdir terbaik lah. Jadi tetap lakukan yang terbaik, jangan sampai kamu mengutuk nasib ataupun menyalahkan takdir ya, menyalahkan Allah terkait dengan kondisi kamu saat ini. Tetap berprasangka baik kepada Allah terkait dengan kondisi kamu saat ini. Tetap jalani kehidupan ini dan perlahan tapi pasti insya Allah jalan keluar untuk semua masalah kamu itu bakal Allah berikan gitu ya. Kalau aku ngelihatnya gitu. Oke, kayaknya aku nggak bisa ngebayangin kalau aku di posisi kamu ya. Soalnya aku dari kecil kebetulan dengan literatur keluarga yang cukup berantakan juga dan kondisi saat itu nggak sampai kayak ini ya, nggak sampai aku jadi tulang punggung, nggak sampai gitu. Tapi dengan literatur keluarga yang kurang kurang baik gitu ya, aku udah ngerasa kayak nggak sanggup gitu. Sampai kemudian Allah mempermudahkan dengan keadaan itu di perlahan mulai membaik gitu ya, keluarganya mulai membaik. Nah, karena Allah tahu aku nggak akan sanggup sampai keluarga aku hancur kayak gini misalnya, ataupun keluarga aku nggak bisa mutu lagi gitu ya. Nah, karena Allah tahu aku nggak sanggup, jadi Allah mudahkan dengan keluarga aku mungkin nggak sampai hancur gitu ya, nggak sampai bubar gitu ya. Jadi kalau kamu mengalami ini berarti Allah tuh tahu, Allah tahu kamu sanggup. Jadi jangan sampai Allah percaya sama kamu nggak percaya sama Allah. Oke, gitu ya teman-teman. Buat si penulis semoga apapun yang kondisi kamu alami saat ini tetap semangat, tetap jalani situasinya secara ikhlas dan lakukan yang terbaik dan tetap berdoa sama Allah, minta pertolongan, minta sama Allah jalan yang terbaik, minta kelapangan hati karena itu adalah sumber ketenangan. Oke, apa nih komen dari tadi? Itu. Oke, Masya Allah. Kakaknya semangat. Oh, semangat selalu kakak. Insya Allah kuatkan dan mudahkan rezekinya. Amin. Semangat buat anak perempuan pertama. Mbaknya keren. Nah, mari memperbaiki niat agar lelahnya tak berat. Mari kita niatkan semuanya karena Allah. Oke.
Allah tidak akan menguji seorang hambanya di luar batas kemampuannya. Semangat selalu, Kak. Oke. Itu dari teman-teman yang udah gabung malam hari ini. Semoga si penulis yang gabung ataupun nggak gabung nanti semoga melihat rekaman ini ya. Ada semangat dari teman-teman yang udah gabung pada malam hari ini. Oke, kita Semangat next ya. pada tempatnya, insya Allah. Nah, oke. Oke, Dan next. selanjutnya Kok ngelag ya? Yuki. Masya Allah sih sangat tergugah ya. Oke. Tapi Oh, sayangnya laki bukan perempuan, jadi kalau perempuan juga sama itu. Kalau laki-laki sama juga itu kayak kisahku, Masya Allah. nah, oke. Oke, lanjut Pak Kak. Tadi tadi siapa tadi? Aku apa Habib? Habib yang baca. Aku ini Oh, berarti diriku. aku sekarang ya. Ya dirimu. Oke. Yang sudah 5 tahun. Nah, Masya Allah ini kayaknya masalah hati nih Pak Kak. Aku nggak tahu, belum baca semua. Aku Sudah tadi. mindahin dari hasil Google Form langsung ke PPT nggak baca ya. Oke. Oh, oke. Oke. Sudah 5 tahun Lanjut. kita bersama. Oke. Apa? Sudah 5 tahun kita bersama melalui banyak momen indah dan tantangan. Kamu dan Sip. aku telah membangun cinta yang kuat dan dalam, yang tidak bisa diganggu oleh apapun. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi beban di hatiku. Restu dari orang tua kamu. Meskipun mereka belum memberikan restu, aku tetap ingin bersama denganmu. Kamu adalah cahaya di hidupku, sumber kebahagiaan dan kekuatan bagiku. Setiap hari tanpa kamu terasa kosong. Setiap detik tanpa kamu terasa sia-sia. Kamu adalah segalanya bagiku. Dan aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa kamu. Aku tahu bahwa jalan kita mungkin tidak akan mudah, tetapi aku percaya bahwa cinta kita cukup kuat untuk menghadapi segala tantangan. Kita sudah melalui banyak hal bersama, dan aku yakin bahwa kita akan terus bersama. Bahkan jika itu berarti harus melawan arus. Aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada di sisimu, melindungimu, mendukungmu, dan mencintaimu tanpa syarat. Karena di hatiku, kamu adalah segalanya. Mungkin kita harus berjuang lebih keras untuk membuktikan bahwa cinta kita layak untuk dipertahankan. Tetapi aku percaya jika kita bersama, tidak ada yang mustahil. Aduh, Ini nih kata-katanya, seperti mohon maaf ya teman-teman kalau kata-kata aku agak kurang nyentuh gitu ya. Ini kayaknya kayak kata-kata gombal ya, karena kan aku nih orangnya masih polos teman-teman. itu kayaknya mau kasih puisi, Praka. Kata-katanya putih banget gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih konotasinya tuh kemana. Konotasinya tuh lebih ke pacaran atau gimana ya. Soalnya dia tuh bilang Udah sudah 5 tahun. tahun, udah 5 tahun. Udah Iya, kayak kredit rumah atau kredit motor lah. iya. Kita nggak tahu ini 5 tahun bersama tuh dalam jenjang pernikahan, jenjang pacaran atau gimana gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat dari yang dia tulis, ini dia masih minta restu orang tua. Jadi bersamanya itu belum ke jenjang pernikahan Belum ada kepastian. gitu. Tapi kalau aku ngomentarin ya, aku ngomentarin dari tulisan. Aku kayak jijik ya. Jijik sendiri bacanya nggak bisa nadanya gitu. Ini tuh kalau aku bacanya bisa senada gitu ya, senada dengan apa yang ditulis itu ya. Itu bisa ini loh, kayak gombal gitu. Tapi karena aku tadi kurang paham jadi agak kurang pas ya. Oke. Kalau aku ngelihatnya dari si penulis ini yang nulisin cerita ini, hmm, ini cowok cewek sih. Tapi dari tulisannya itu kayaknya tuh lebih ke pacaran sih kalau aku ngelihatnya ya. Karena Kayaknya dia bilang, ya, karena dia bilang dia itu terhalang oleh restu orang tua lah, orang tua dari kamu. Meskipun mereka belum memberikan restu, ya kan? Aku tetap ingin bersama denganmu. Aduh, kata-kata kayak gini tuh udah lewat aku seharusnya. Masa silam udah terbuang seharusnya. Kenapa? Kamu adalah segalanya bagiku. Oke, buat si penulis, kalau karena di sini aku juga pernah mengalami ya. Aku juga pernah mengalami kondisi-kondisi ya mungkin sebelum aku hijrah mungkin ya. Nggak tahu itu hijrah atau belum ya. Karena posisi waktu itu aku tuh udah kenal Islam tapi belum terlalu menerapkan Islam gitu ya. Tapi masih terjerumus ke dengan dunia pacaran gitu ya. Aku sebagai orang yang pernah ngalamin gitu ya di posisi mungkin eh,
cinta sebelum halal gitu ya, cinta sebelum halal, aku menyebutnya cinta sebelum halal gitu ya. Itu memang kayaknya menyenangkan semua gitu ya. Itu kayaknya sesuatu yang sangat indah kalau kita bicara tentang keindahannya, keindahan cinta sebelum halal gitu ya. Semuanya terlihat indah, semuanya kayak berjalan sesuai rencana kita gitu ya. Tapi percaya satu hal bahwa semua niat baik yang dimulai dengan eh, keluar dari jalur syariat ataupun melawan arus eh, syariat Allah ya, melawan apa ya, melawan aturan Allah itu adalah hal terburuk, hal buruk menurut aku. Jadi mungkin aku coba memberikan pemahaman terkait dengan cinta sebelum halal gitu ya, cinta sebelum halal aja, jangan pacar aku nyebutnya. Cinta sebelum halal, di mana mungkin si penulis merasa sangat berbunga-bunga, atau orang menyebutnya saat itu butterfly era, ataupun kondisi berbunga-bunga gitu ya, sama si orang ini, sama pacar, sama si pasangannya gitu ya, sama si lawan jenisnya. Ya itu hal yang menurut aku lumrah, hal yang menurut aku em, apa ya, wajar gitu, wajar bagi orang yang saat ini sedang mengalami fase jatuh cinta. Tapi kembali lagi, jatuh cinta itu bukan kehendak kita. Rasa cinta itu mungkin datanya itu eh, bukan kehendak kita ya. Rasa suka sama seseorang, rasa kagum ataupun eh, menyukai seseorang itu kita nggak bisa menolak itu jika muncul di hati kita gitu ya. Tapi kembali lagi kita punya hak untuk mengendalikan itu. Ketika kita menyadari, ketika kita menyadari bahwa oh aku lagi jatuh cinta sama seseorang nih, tapi aku nggak bisa, belum siap karena kan agak panjang penjelasan, karena kan apa ya, apa ya, tujuan akhir ataupun keinginan untuk orang yang jatuh cinta itu, keinginan untuk orang jatuh cinta itu adalah menikah sebenarnya dalam Islam ya, dalam Islam tidak ada keinginan bagi orang yang jatuh cinta selain menikah sebenarnya itu. Jadi kalau dalam Islam itu, kalau kita jatuh cinta ya yang obatnya itu cuma jatuh cinta sebenarnya. Tapi karena kita merasa belum siap, kita belum mampu gitu ya. Apalagi tadi ini ada terhalang orang tua gitu ya. Ya mungkin dia udah berani, udah siap nih untuk ke jenjang yang lebih serius ataupun pernikahan. Tapi dengan ada problem dari orang tua ya tadi kita harus menyelesaikan itu. Jangan mendesakkan untuk bersama, apalagi sampai ke jerumus ke tadi ke pacaran gitu ya, sampai-sampai tadi 5 tahun bersama ini pacaran kayaknya. 5 tahun bersama tuh dengan dunia pacarannya itu menurut aku udah melanggar syariat. Jadi cobalah untuk menyadari bahwa rasa cinta itu boleh, dan rasa cinta itu hal yang lumrah, kayak kita punya rasa lapar, kayak kita punya rasa haus gitu ya. Tapi ketika kita mau minum, minum apa, itu dikendali kita. Ketika kita mempunyai rasa cinta, kita punya rasa cinta sama seseorang. Kita mau memberikan rasa cinta itu kepada seseorang itu gimana? Ke jenjang yang diridhoi oleh Allah, yaitu pernikahan, atau malah kita terjerumus mau ngajak dia ke pacaran. Nah, itu ada pilihan kita. Nah, jadi buat si penulis, kamu punya kendali untuk mengapa ya? Mengendalikan rasa suka itu ataupun rasa rasa sayang ya, yang rasa sayang yang berlebihan. Menurut aku ini dari kata-kata yang kamu berikan, kata-kata yang ditulis di sini, ini kamu lagi masa-masa jatuh cinta banget gitu ya. Kata-katanya putis banget gitu. Kata-katanya putis banget. Kemudian ada kata-kata kamu adalah segalanya, ya bullshit semua tuh. Kalau kamu cowok, ya kamu memang layak sih sebagai orang yang putis gitu ya. Tapi ini kata-kata bullshit teman-teman. Kalau ada buat teman-teman yang cewek ya, kalau ada cowok yang bilang kayak gini dan statusnya itu belum halal gitu ya, ya jangan dihirauin gitu ya. Jangan dihirauin, langsung blok aja. Takutnya kalian termakan dengan gombalan-gombalan gini. Itu sih kalau aku lihatnya. Nggak ada tanggapan secara khusus ya kalau aku lihatnya. Kalau Habib gimana yang lihatnya? Atau Habib pernah ngalamin nih? Semua orang pasti pernah mengalami ya. Jatuh cinta itu wajar, cuman cara menanggapi cinta kita itu gimana sih? Apakah kita dengan cara cukup diam saja, mengaguminya dalam diam dan mendoakannya, atau dengan cara yang ini, pacaran tadi? Uh,
Mungkin sama seperti Praka yang Praka bilang. Karena ini udah lima tahun loh. 5 tahun kalau ini cukup lama apabila mereka berpacaran gitu kan. Karena ya apabila kita memulai sesuatu yang kita ingin menikah nih, sesuatu yang baik tapi melalui pacaran, ya sama aja itu sama seperti, mohon maaf ini, makan makan babi sampai kenyang ya Praka. Kenapa? Gimana? Iya, yang kayak siapa tuh beliau? Iya, Kak Abizar ngomong, kita tuh pengen menikah, pengen buat baik, tapi kita Hmm. melaluinya dengan pacaran, melaluinya dengan melanggar syariat. Ah, itu Nah, kayak tapi, kita nyuci baju tapi di air kobokan gitu. nah Eh, iya kita itu. mencucikan baju tapi di air yang kotor gitu. Nah, sehingga malah membuat hal yang baik malah menjadi kotor gitu. Malah yang bagusnya buat yang kalau mengagumi atau baiknya itu kalau kan, bedakan mengagumi sama yang apa cinta, jatuh cinta. Kalau mengagumi itu kita cukup suka, diam, sudah, kita nggak terlalu berharap kepada orang tersebut. Apabila dia nanti kalau dia menjadi jodohmu, maka alhamdulillah. Kalau misalnya belum jadi jodohmu, maka tidak akan membuat kita kecewa. Ini takutnya nanti kalau sudah sampai 5 tahun ini dan sampai segitu banyak kata-kata yang keluar kayak gini, sebenarnya memang kayaknya takut nanti dia kecewa sih, karena terlalu berharap kepada makhluk yang belum pasti ia miliki. Jadi jangan terlalu berharap dan jangan lupa, karena sampai lima tahun pun atau 10 tahun lebih pun kalian yang melakukan hubungan tersebut, kalau misalnya nggak diridhoin Allah, nggak akan bersatu. Meskipun diridhoin, dan itu akan membuat bencana ke depannya. Mungkin ya lebih baiknya tadi, lebih baik kita tinggalin hal-hal tersebut, atau memang kalau misalnya dia memang yang terbaik untukmu, ya mungkin kamu boleh yang ngomong langsung ke orang tuanya. Kalau misalnya ini cowok ya Praka. Kalau cewek ya mungkin bisa juga sih lewat perantara ya Praka. Karena Ya, kan di zaman Rasulullah kan Rasulullah juga begitu lewat perantara. Cewek malahan. Tapi dengan cara yang baik, bukan langsung langsung datang ke rumahnya sendirian. Mungkin itu sih, mudah-mudahan ya yang orang tersebut yang ingin menikah, mudah-mudahan ya bisa menikah dengan baik ya, dengan cara yang baik. Mudah-mudahan beliau ini bisa meninggalkan hal tersebut dan menikah secara yang baik tanpa melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. oke. Teman-teman di sini yang pernah nggak ketemu cowok yang kayak kata-katanya kayak gini? Putus pak. Kayaknya kayaknya bukan deh. Kalau cowok nggak mungkin kayak gini, karena memang kata-katanya loh, Masya Allah. Tapi memang geli ya Braka. Ya, bahasa penulis siapa ini nggak tahu ya cowok cewek ya tapi Mungkin aku gimana akui tanggapan lain, gimana menurut teman-teman yang lain nih? teman-teman yang gimana Eh, ngeliat, cerita ini. Ada yang pernah ngalamin nggak jatuh cinta sama seseorang sampai-sampai kita tuh pengen pengen banget maksa-maksain pengen sama dia gitu. ya, Tapi teman ini kayak pengen pengen maksain kau lah. Ya Allah, ya, supaya dia jadi jodohku. Jadi orang kan karena dia orang, aku juga orang gitu. Jangan tapi sampai kayak tapi iya. kayaknya Bib, tapi kayaknya yang hadir malam ini itu orangnya soleh soleh semua Bib. Ya, Soleh soleh semua. Jadi cuma kita insya yang Allah ada. agak ini ya agak agak jauh kita. Ya mudah-mudahan juga orang yang menulis ini, yang bercerita ini, semoga tergugah hatinya. Oke, kita next ya. Oke. Next cerita Oke. selanjutnya. Ini tinggal satu lagi ya Pak. Eh, Apa ada dua lagi. satu Oke. lagi ya? Ya, ini Habib ya. Iya aku ya. Ya. Oh sama aja ini ya. Insya Allah. Aduh, gimana Pak? Dia yang aku kagumi. Menceritakan tentang dia, Pak, kebaikan dia, pintarnya dia, solehnya dia,
itu tidak akan pernah cukup dan tidak akan pernah ada habisnya. Biar aku persingkat saja, ya aku mengagumimu. Entah mungkin lebih dari sekedar kagum, apa itu namanya? Suka, cinta, aku nggak tahu. Tapi aku tahu titik tertinggi dari mencintai seseorang yang mungkin terlalu tinggi untuk ku gapai itu apa? Untuk kau gapai itu apa? Mengikhlaskan, ya, merelakan, dan itu yang sedang aku lakukan sekarang. Semoga kau selalu bahagia dan selalu Allah lindungi dimanapun, kapanpun, dan bersama siapapun nantinya. Kalau ini ketebak. Ini soal, ini berbeda nih Praka dengan yang tadi. Yang tadi kan udah 5 tahun tuh. Nah, kalau yang ini mengagumi. Entah mengagumi secara diam-diam atau mengagumi secara kode-kodean, nggak tahu nih ya. Tapi kalau ini ketebak nih. Kalau ini ketebak nih, Nah, cewek nih, karena dia pintarnya, solehnya dia. Nah, jadi cewek ini. oleh ini entah siapa nih Praka. Nah, tanda Nah, nggak tanya tahu. nih. Wallahu alam, dia nggak tahu siapa ya. Mungkin orang Tahu. lain yang mungkin Bertanya atau curhat pertanyaan sih? curhat kayaknya. Nggak apa-apa. Kita kan di segmen dibacain ini, kita tuh coba mendengarkan apa yang teman-teman pengen tulis, apa yang teman-teman pengen ceritain, baik itu curhatan teman-teman, baik itu pertanyaan, itu boleh. Jadi nggak ada spesifikasi, teman-teman hari ini dibacanya bertanya ya, nggak ada. Jadi kita di sini dibuka untuk pertanyaan ataupun cerita. Bahkan cerita pun nggak apa-apa. Cerita aja nggak apa-apa. Jadi itu ya teman-teman, kalau di segmentasi dibacain gitu. Mungkin si yang nanya ini kayaknya baru pertama kali ikut ya. Oke, Habib mau nanggapin dulu, boleh? Eh, Sama yang pertama, ya ini caranya mengagumi. Entah bagaimana cara dia mengagumi atau memberi kode atau gimana ya. Tetapi apabila kita mengagumi seseorang, yaitu memang kita nggak harus terlalu banyak berharap kepada seseorang itu. Memang kita cinta pada dia, memang kita suka pada dia. Tapi belum tentu dia juga yang terbaik buat kita kan. Jadi mungkin memang kalau kita suka kepada orang lain itu boleh kita doakan dia, boleh kita meminta kepada Allah. Apabila memang ia terbaik, maka Allah dekatkan. Kalau misalnya Allah nggak berikan yang terbaik untuk dia orang itu ya, mungkin ada orang lain yang terbaik untuk dirinya tadi. Mungkin itu ya Praka. Lebih jelas biar Praka aja sih. Kayaknya Praka lebih banyak di pengalaman ini. Pengalaman. Oke, kita nggak tahu Pada penulisnya Praka. ada datang nggak ya malam ini ya. Allah alam. Sebenarnya udah pernah beberapa kali dibacain terkait dengan segmen tadi bacain gitu ya, ngebacain cerita tentang mengagumi ini. Tapi kayaknya ini udah kesekian kali lah, tapi nggak apa-apa. Kita coba bahas lagi ya teman-teman. Ya tadi udah dibahas sebenarnya terkait dengan rasa suka, rasa kagum sama seseorang, yaitu dari Allah. Tapi kembali lagi ketika rasa suka itu muncul, ketika rasa kagum itu muncul, kita yang mengendalikan. Kita yang punya kendali, kagumnya itu mau gimana. Kagumnya itu mau kita bawa ke jalan yang Allah ridhoi atau bahkan kebalikan, yaitu jalan yang Allah murkai. Nah itu kendali kita terkait dengan mengagumi. Ya Allah, aku takutnya terus. Oke, terkait dengan mengagumi seseorang, ya aku nggak tahu ya kagumnya itu gimana ya. Tapi dari si yang tulisnya, kayaknya orangnya tuh orang yang dikagumi ini nggak jauh gitu ya, nggak jauh. Maksudnya dua orang ini nggak jauh ya. Dari ceritanya ini dua orang ini nggak jauh gitu. Dua orang ini nggak jauh, sehingga mungkin pernah saling saling sapa atau mungkin ya tentang kebaikan dia nih. Dari tulisannya tuh bahwa si penulis itu tahu tentang karakter si cowok ini sehingga dia tuh merasa kagum gitu ya. Nah, jadi mungkin eh, kalau seandainya kalau dari aku ya, kalau dari aku terkait dengan mengagumi, kalau emang kita nggak mampu untuk eh, mengelolanya, kita tuh boleh loh mengagumi seseorang. Nggak ada masalah, nggak ada yang salah. Selagi nggak sampai melanggar apa yang Allah larang gitu ya. Sampai kita chattingan, sampai kita ajak dia pacaran, nah itu udah keluar dari zonanya, keluar dari apa yang Allah larang gitu ya, apa yang Allah perintahkan gitu, apa yang Allah perintahkan. Jadi itu jangan sampai kita kita suka sama seseorang, kita kagum sama seseorang
sampai-sampai kita melupakan apa yang Allah larang gitu ya. Nah, jadi kita punya kendali di situ. Teman-teman mungkin bukan teman-teman sih, buat si penulis yang lagi mengagumi seseorang, jika memang kamu mengaguminya itu serius gitu ya, kamu bawa dia dalam doa, kamu minta sama Allah buat berikan penjelasan lah buat rasa gitu ya. Aku tuh pernah berdoa juga teman-teman. Ketika aku punya rasa suka sama seseorang, aku langsung berdoa sama Allah. Ya Allah, ini rasa suka ini gimana? Rasa suka yang baik atau gimana? Nah, kalau kita udah doanya ke Allah gitu ya, nanti tuh ada aja momen ya kalau memang kitanya belum siap, mungkin Allah buat rasa itu hilang gitu ya. Ada juga momen rasa suka itu semakin menggebu-gebu, tapi kita masih bisa mengendalikan selagi kita eh, ceritakan rasa rasa kagum itu sama Allah gitu ya. Kita serahkan rasa suka itu sama Allah. Ya Allah, aku lagi mengagumi seseorang nih. Eh, Gimana baiknya gitu ya. Ya Allah, kalau emang dia baik gitu ya, mohon untuk eh, rasa ini jangan sampai berlebihan gitu ya. Tetap dalam koridor sukanya itu sebatas suka sama manusia, jangan sampai melebihi gitu ya. Melebihinya gimana? Sampai-sampai melupakan cinta kepada Allah gitu ya. Sampai-sampai melupakan Allah, sampai-sampai terjerumus ke dunia yang dunia. Sampai-sampai terjerumus ke sesuatu hal-hal yang dilarang oleh Allah gitu ya. Jadi itu terkait dengan rasa kagum, rasa suka sama seseorang. Buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami, teman-teman yang suatu saat nanti akan mengalami gitu ya, akan mengalami keadaan ini, ya pastinya pasti momen itu pasti ada. Kalau memang teman-teman udah merasa siap untuk kejadian yang lebih serius, teman-teman boleh untuk mengungkapkan, boleh untuk ya tadi dengan eh, cara-cara yang udah Islam berikan ya. Kalau cewek lebih ke perantara ya, ada perantaranya gitu ya. Lebih ke ada orang yang dikasih perantara untuk menyampaikan, bukan langsung serta merta langsung menyampaikan langsung ya. Kalau cewek, tapi kalau cowok ya tadi, kalau cowok lebih ke langsung kalau emang dia udah siap untuk menikah, mungkin langsung ke mahram si perempuan untuk menyampaikan niat baiknya. Ya kalau emang nggak diterima dengan baik ataupun nggak diterima gitu ya, ditolak atau bahasa kasarnya ditolak oleh si perempuannya, sudah dia bakal mungkin dari kejadian itu bakal merubah mindset dia yang dari suka atau kagum bakal menghilang gitu ya, karena sudah tahu bahwa ditolak gitu. Nah, kalau udah siap itu, tapi kalau nggak siap ya tadi ceritakan semuanya kepada Allah, bahwa rasa kagum itu, bahwa rasa suka itu kepada Allah. Jangan sampai kita melanggar melanggar apa yang Allah berikan gitu ya. Rasa kagum itu kan Allah berikan, tapi kita malah melanggar apa yang Allah perintahkan karena rasa kagum itu. Kita sampai-sampai bermaksiat dengan cara ngajak dia pacaran, nelpon dia gitu ya, ataupun komunikasi sama dia terlalu berlebihan. Nah, itu yang membuat kita terlalu semakin nyaman sampai-sampai ya nanti terjerumusnya ke pacaran. Nah, itu harus dihindari. Oke, mengikhlaskan ya betul. Mengikhlaskan rasa ya, bukan mengikhlaskan orangnya, lebih ke mengikhlaskan rasanya. Karena kalau kita bilang, ya Allah, hilangkan hilangkan rasa sukaku sama dia. Sedangkan Allah punya rencana lain gitu ya. Ternyata dia tuh jodoh kita. Nah, itu kita nggak bisa menolak kalau kita berdoanya gitu. Tapi kalau kita, ya Allah, aku ikhlaskan rasa ini sama Engkau, aku serahkan semuanya, rasa kagum, rasa suka ini sama sama dia gitu ya. Aku minta petunjuk lah, minta petunjuk sama Allah. Insya Allah nanti Allah yang bakal gerakin hati kita. Insya Allah Allah bakal berikan jalan-jalan terbaik untuk menemukan jodoh kamu sih. Oke, gitu ya teman-teman. Uh, Buat si penulis maupun yang datang ataupun nggak datang ya. Semoga nanti rekamannya ditonton, bisa disimak. Kalau emang kurang setuju nggak apa-apa. Ini kan dari perspektif kami sendiri, jadi bukan serta merta langsung benar gitu ya. Jadi kami juga masih awam-awam, belum pernah mengalami yang terlalu serius gitu ya. Jadi mohon maaf kalau tanggapannya kurang masuk gitu ya. Oke, kita next ke cerita selanjutnya. Ada lagi ya? Oke, ada lagi deh kayaknya. Coba lihat dulu. Karena di sini nggak melalui aplikasi, jadi nggak bisa ngeliat. Eh,
Oh, ini yang hari ini yang siang tadi udah habis nih. Oke, Udah habis ya? aku cek dulu ya, aku Ada cek lagi dulu. nggak? Coba cek dulu. Oke teman-teman, untuk cerita yang siang tadi udah habis tuh. Nanti aku cek dulu di ini di Yang Google. baru. Oke, masih ada nih. Ada satu lagi. Oke, ada satu nih. Nah, Satu satu Pak. tambahan. Baru baru nulis kayaknya, tapi nggak apa-apa. Oke, tapi Oke. selagi menunggu teman-teman, mungkin aku coba tanya ya teman-teman. Teman-teman di sini, kita kan tadi lagi bahas rasa kagum ini. Teman-teman di sini ada yang pernah ngalamin nggak rasa mengagum sama seseorang? Boleh. Coba cek dulu. Lagi aku memindahkan dari ini ya ke PPT ya, ke PPT-nya. Ada nggak? Nggak apa-apa. Kita kan nggak tahu tuh. Ya punya rasa suka itu kan nggak apa-apa tadi kan. Udah dibahas tadi kan terkait dengan rasa suka itu nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak tahu tuh. Setiap orang tuh pernah ngalamin nggak? Takutnya teman-teman tuh dengerin cerita kayak gitu. Ini apa sih gitu ya? Kayak kayak gimana ya? Kayak nggak nyaman gitu dengan cerita-cerita yang ini orang ini bahas suka-suka terus gitu. Nah, mungkin teman-teman sini nggak pernah ngalamin gitu. Pernah nggak? Gimana kak pertanyaannya? Teman-teman pernah nggak ngerasa suka ataupun kagum sama seseorang? Pernah ngalamin ya, ngalamin. Bukan saat ini, Ngalamin. yang ngalamin. Bukan. Waktu mau itu setahun, 2 tahun yang lalu. Nah, pernah nggak ngalamin? Oke, Mel. Siapa nih, Mel? Oke, pernah ya. Pernah. Yang lain gimana? Pernah, Hyung. Ah, pernah semua nih. Atau belum pernah? Ada yang belum pernah nih? Pernah semua ya? Berarti bener dong. Normal. Yang tadi bahwa rasa suka, rasa kagum itu ya hal yang lumrah ya. Nggak salah gitu ya. Tapi kembali lagi, ketika kita punya rasa suka atau rasa kagum sama seseorang, kita yang punya kendali untuk melampiaskannya itu dalam bentuk apa gitu ya. Nah, itu jadi teman-teman sini nggak kaget gitu ketika ada yang cerita tentang mengagumi ya. Nggak jijik, nggak jijik, nggak risih gitu ya. Takutnya teman-teman tuh ini kok bahas gini terus sih. Sampai-sampai teman tuh sampai-sampai teman-teman tuh teman-teman tuh nggak nyaman gitu. Takutnya gitu. Tapi kalau kalau teman-teman pernah mengalami, jadi teman-teman tahu ya gimana proses orang mengagumi atau orang suka tuh gimana. Jadi nggak kaget lagi lah kalau dengar cerita-cerita kayak gitu. Oke, ini ada satu cerita terakhir yang aku baru ini. Kayaknya nggak ada tambahan lagi ya. Oke, nggak panjang sih ini. Oke, kelihatan nggak ya? Uh, Siapa ya? Tadi Habib atau aku yang baca? Mute, masih di mute. Oh iya, giliran Praka. Oh, tadi ini ya. Tadi Habib ya. Oke. Iya. Oke, aku Atau baca mau dulu ya. setengah. Gimana gimana? Atau mau setengah-setengah bacanya. Kayaknya nggak apa-apa. Aku biar aku aja ya. Biar Oke. nyambung gitu. Oke, ini ada cerita terakhir. Mungkin kalau teman-teman ada yang nambah, mungkin nanti kita baca juga ya. Tapi ini kita coba tangkap yang ini dulu. Hai kakak, hai kak, hai kak, selamat malam. Semoga kakak selalu dalam keadaan bahagia ya. Amin. Aku mau cerita sedikit. Tahun lalu aku seneng banget karena bisa kenal dengan seseorang yang menurutku luar biasa. Dia berprestasi, sangat menginspirasi kaum muda. Dan yang paling aku suka, dia humble banget. Tapi ada sedikit hal yang kadang bikin aku nggak nyaman. Aku nggak terlalu suka kalau ada yang bilang dia terlalu friendly sama cewek-cewek. Walaupun aku pernah nggak sengaja lihat dia asik ngobrol dengan cewek. Aku tahu dia tetap menjaga batasan kok. Menurutku, dia hanya friendly sama orang tertentu. Nggak sembarangan orang bisa deket dengannya. Bahkan dengan cewek sekalipun, dia nggak pernah melampaui batas. Nggak sampai menyentuh atau hal-hal lain seperti itu. Jujur, aku sempat baper sama dia. Meskipun cuma karena dia like storyku waktu itu. Tapi aku nggak sampai baper yang ingin memiliki kok. Aku hanya mengaguminya. Lagi-lagi. Sayangnya, kesalahan yang pernah aku lakukan terulang lagi. Aku malah mendoakan dia, menyebut nama seorang pria dalam doaku. Walaupun doanya bukan untuk memilikinya, aku berdoa untuk kebaikannya. Tapi sekarang aku sedikit menyesal karena aku merasa terlalu jauh dan akhirnya sekarang aku merasa canggung. Rasanya sedih banget pas tahu kalau IG ku di unfollow.
dia juga udah nggak pernah lihat storyku lagi, apalagi lihat story WA, aku. Jujur, aku melo banget kemarin. Aku takut banget kalau hubungan kami jadi asing. Padahal aku nggak masalah kok kalau cuma dijadikan teman. Aku juga nggak apa-apa kalau dia sudah punya tujuan hidupnya sendiri. Yang aku harapkan, kami tetap bisa berteman baik dan enggak canggung kalau aku ingin bertanya sesuatu yang enggak ngerti. Kemarin itu rasanya nyesek banget, tapi aku sadar kok perkara cowok doang. Perkara cowok doang tapi sampai nyesek. Apalagi belum halal. Kenapa aku jadi berlebihan seperti ini? Astagfirullah. Alhamdulillah bisa nyebut ya. Aku nggak boleh seperti itu. Dia bukan siapa-siapa buatku. Sekarang aku sedang belajar untuk ikhlas. Nggak apa-apa kalau memang aku nggak bisa deket dengannya lagi. Aku bersyukur dia masih suka buat story. Itu artinya kami masih punya kontak walaupun nggak seperti dulu lagi. Aku juga tetap mendoakan dia. Semoga dia dikelilingi orang-orang baik yang selalu membawanya ke jalan yang lebih baik. Makasih banyak Kak sudah mau mendengar curhatan hati aku. Semoga kakak selalu bahagia ya. See you di event selanjutnya. Bye. Oke, itu Bib cerita yang cukup panjang. Lagi-lagi menceritakan seseorang Sama-sama ya terlalu banyak ini ya aku cerita ini. mengagumi lagi dan Nih, lagi. gimana Bib kalau kamu lihatnya Bib dari Eh, cerita? bing- mungkin Praka dulu nggak apa Praka. Oke, aku ya. Praka yang tadi sebenarnya ini nih. Iya, Oke. cuman Ya, dari beda kalau dari bedanya aku, ini. oke. Ini dianya masih deket nggak sih? Bentar ya, aku baca sedikit. Dia bilang tadi dia pernah deket, berarti sekarang nggak lagi ya? Tahun lalu aku Ya, senang banget karena bisa kenal dengan seseorang menurut luar biasa dia berprestasi. Kemudian yang paling aku suka dia humble banget. Ada sedikit hal yang kadang bikin aku nggak nyaman. Nggak terlalu suka kalau ada dia friendly sama cewek-cewek. Oke, aku coba telah yang awal dulu ya. Sebelum ke yang mengagumi terkait dengan cowok friendly. Kalau aku ngelihatnya sekarang ya, kayaknya cowok friendly itu perlu di ini deh, perlu di apa ya, bukan dihindari sih, lebih ke agak kurang baik gitu ya. Dimana kan kalau kita udah ngerti gitu ya, teman-teman udah belajar gitu ya, udah belajar bahwa batasan tentang lawan jenis itu ada batasan gitu ya. Teman-teman sini ya, aku yakin lah teman-teman sini orang soleha semua, amin. Orang soleh semua, amin ya. Jadi teman-teman sini udah paham gitu ya tentang batasan kepada lawan jenis gitu ya. Tentang batasan itu ya, kalau terkait dengan cowoknya ini friendly, ternyata si penulis ini nyeritain bahwa cowoknya itu friendly sama cewek lain. Ya tadi kalau cowoknya friendly, mungkin cowoknya belum terlalu paham terkait dengan ini ya, terkait dengan larangan uh, ihtilat ataupun terlalu banyak interaksi sama lawan jenis lah. Itu perlu sebenarnya teman-teman harus dihindari gitu ya buat teman-teman. Mungkin teman-teman udah tahu sebenarnya. Aku nih menceritakan tentang menasihati diri aku sendiri sih kan. Oke. Ya. Buat si penulis karena dia sini masih mengagumi ya, mengagumi seseorang itu, dia ngerasa nyesek karena ternyata IG-nya di unfollow. Ya, mungkin si cowoknya punya ini nih, punya punya apa ya? Bukan punya punya cewek baru ya, bukan bukan punya tujuan baru tadi kayak diceritain, tapi lebih ke punya insek baru ataupun dia pengen tadi melepas friendly-nya tadi. Mungkin dia si cowoknya pengen lebih menjaga hubungan interaksi antara cowok dan cewek. Nah, itu kan positifnya gitu tuh. Buat si penulis nggak usah justru malah ini ya. Tapi kalau seandainya cuman IG kamu yang di follow, yang di unfollow, agak gimana ya? Mungkin kamu buat dia risih mungkin ya. Mungkin itu jadi intro mungkin itu jadi apa ya, muhasabah diri sendiri lah. Sulit bahasa Inggris ini. Mungkin itu jadi muhasabah diri kita juga, karena apa mungkin sampai kita di unfollow gitu ya. Tapi kalau seandainya seluruh cewek yang di unfollow, nah aku juga no IG aku sekarang tuh unfollownya seluruh cewek aku unfollow semua tuh.
Karena aku lagi coba ngebatasin interaksi gitu ya, ngebatasin ngeliat-ngeliat gitu ya, ngeliat story cowok cewek gitu ya. Nah, jadi mungkin ada tujuan maksud lain gitu ya, yang dimana itu positif mungkin. Nah, jadi si cewek ini yang nulis justru harus introspeksi lah. Kalau seandainya yang di unfollow itu di IG-nya sendiri, ya tadi mungkin kita tuh si cowoknya ini ngerasa risih ataupun ada hal-hal yang membuat si cowok nggak nyaman sehingga dia unfollow kita gitu ya. Nah itu jadi muhasabah diri sendiri lah kalau terkait dengan si cowoknya unfollow IG-nya ya. Tapi kalau yang di unfollow itu bukan kamu sendiri tapi seluruh cewek ya tadi siapa tahu si cowok ada punya eh, masukan informasi yang positif terkait dengan interaksi sama cewek sehingga dia mau membatasi tadi ya. Jadi itu hal positif jadi harus didukung seharusnya. Jangan malah di apa ya? Malah bukan julitin sih, malah diomongin nggak baik gitu ya. Nah itu terkait dengan unfollow tadi. Kemudian ya si cewek merasa tanggung. Oke, si cewek merasa tanggung sekarang ya. Kalau dulu 1 tahun yang lalu dia tuh kayak interaksinya tuh nyaman gitu ya sama si cowok. Kemudian setelah di unfollow tadi si cowok dan si cewek ini nggak lagi interaksi gitu ya, nggak lagi interaksi sampai-sampai saat ini si penulis atau si ceweknya memberanikan diri untuk mungkin ngechat ataupun menyapa sehingga masih bisa komunikasi walaupun nggak seintens seperti 1 tahun yang lalu gitu ya. Tapi kembali lagi si cewek malah merasa canggung karena dia ngerasa ya unfollow-nya tadi mungkin ya unfollow-nya tadi kenapa masih masih banyak pertanyaan lah. Itu manusiawi sih kalau terkait dengan itu. Tapi kalau terkait dengan interaksi sama lawan jenis, jujur aku juga lagi mencoba ya teman-teman, lagi mencoba untuk menghindari interaksi sama lawan jenis gitu ya, membatasi gitu, membatasi. Kebetulan karena eh, lingkungan lingkungan aku tuh masih ada yang sesama jenisnya itu terlalu deket gitu ya, nggak agak sulit gitu. Tapi aku masih berusaha. Setidaknya aku ada usaha untuk menghindari interaksi sama lawan jenis yang berlebihan gitu ya. Tapi kembali lagi kalau teman-teman udah didukung dengan lingkungan yang positif, lingkungan yang bisa menjaga interaksi sama lawan jenis, sehingga teman-teman tuh bisa terjaga gitu ya. Itu teman-teman harus syukuri menurut aku. Karena banyak di luar sana teman-teman yang kita lihat teman-teman kita tuh interaksi sama lawan jenisnya itu sampai-sampai berlebihan gitu ya, sampai-sampai saling senggol tuh pun nggak apa-apa gitu ya. Nah itu mungkin teman-teman harus syukuri itu terlebih dahulu kalau teman-teman saat ini memiliki lingkungan yang positif gitu ya. Jadi kita punya standar lah, standar yang harus kita syukuri bahwa teman-teman kita yang lain juga, yang kita lihat orang-orang di luar sana juga banyak yang punya lingkungan yang nggak bisa menjaga interaksi tadi ya. Nah, kalau kita punya circle ataupun pertemanan yang baik yang bisa ngejaga itu, kita harus syukur itu. Oke, terkait dengan mengagumi tadi, ya buat si penulis, karena di sini konteksnya kamu mengagumi dan kamu bilang tadi nggak mau memiliki nih. Ini si penulis nih bilang, aku bukan doanya bukan untuk memilikinya. Ya sudah, doanya itu ikhlasin aja. Kalau kamu eh, emang hati kamu itu cuma mengagumi aja ya, mengagumi kata kamu nggak memiliki nih, nggak mau memiliki nih, bukan untuk memiliki ya, bukan untuk memiliki nih. Terus apa masalahnya gitu ya? Apa masalahnya? Kalau kamu sampai merasa gelisah, sampai kamu mempertanyakan eh, sikap dia itu kenapa gitu, itu artinya kamu tuh ada rasa untuk memiliki sih, kalau dari aku ya. Jadi kamu tuh menurut aku perlu apa ya? Perlu cari apa ya? Bukan ya, perlu berdoa sama Allah terkait dengan rasa yang kamu kamu rasakan saat ini. Ya kan tadi kalau rasa kagak rasa suka itu kan dari Allah tuh. Jadi kamu bawa ke Allah, jangan jangan doa yang bohong lah. Ya kita emang kadang itu kita tuh berdoa, ya Allah, aku tidak ingin memilikinya, tapi aku pengen nikah sama dia gitu ya. Itu sama aja sebenarnya. Jadi teman-teman coba jujur sama Allah terkait dengan rasa yang teman-teman alami, coba jujur, ungkapin gitu ya, ungkapin rasa itu dan minta sama Allah tuh minta yang terbaik, bukan minta jodoh sama dia langsung. Kita boleh nyebutin nama seseorang dalam doa, tapi minta yang terbaik, bukan minta langsung memaksa gitu ya. Doa itu kan bukan memaksa tuh. Doa itu meminta. Jadi meminta itu ya tadi kita minta minta sama Allah diberikan terbaik, bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan keinginan yang Allah berikan gitu ya.
Itu ya ini tentang mendoakan semua sih ya, kalau yang aku baca. Itu sih Beb, kalau aku ngelihatnya agak panjang ya. Agak bingung aku tadi ngebahasnya. Coba coba. Dari Habib gimana? Iya, eh, pas sebenarnya yang pertama tadi itu dari kata Praka, kita tuh harus menjaga interaksi kita karena kan di sini dia tuh apalagi kan jangan terpaku dulu kepada orang yang dia tuh berprestasi, dia tuh soleh misalnya soleha atau soleh, dia bisa menginspirasi ke banyak orang dan humble juga. Tapi dia kalau tidak menjaga interaksinya kepada lawan jenis, dan dia ini malah ngomongnya bilang terlalu friendly kepada cewek-cewek. Jadi itu bahan yang terpenting sih. Apabila dia memang yang baik, memang orang yang terbaik, dia akan menjaga interaksinya kepada lawan jenisnya. Dan kepada yang penulis atau siapapun ini yang menulis, uh, karena ini nih dia mengagumi, tapi dia berdoa cuman untuk supaya dia diberi kebaikan. Tapi dia kalau setelah di unfollow, di IG-nya di unfollow dan tidak diikut lagi, dia merasa kayak canggung dan sedih. Nah, rasanya sedih banget pas tahu itu. Berarti dia ini malah berharap pengen gitu kan, berharap lebih pengen kepada orang tersebut. Jadi kalau misalnya kita mengagumi seseorang tadi, jadi jangan terlalu berharap lebih. Kalau memang ia bukan yang bukan yang pas untuk kita, dan juga menurut saya sih, karena dia ada tulisan tadi kalangan terlalu friendly, ya mungkin itu petunjuk juga buat mbaknya. Mungkin ada lagi yang terbaik. Itu mungkin wallahu alam ya. Dan juga bisa mbaknya diberi Allah petunjuk, mungkin dari hal tersebut, dari IG-nya yang di unfollow, mungkin bisa menjaga mbak supaya nggak uh, terlalu mudah gitu kayak berinteraksi kepada lawan jenis. Apalagi kalau kita sering berinteraksi kepada lawan jenis, maka akan menimbulkan rasa nyaman, rasa kagum, dan rasa yang akan membuat kita uh, malah sampai terlibat pacaran, sampai terlibat pacaran atau sebagainya gitu. Jangan sampai kita terus terlibat itu. Mungkin, nah, mungkin pada mbaknya mungkin jangan terlalu berharap karena ini semuanya belum tentu yang terbaik buat mbaknya, dan mohon doanya kepada Allah supaya diberi petunjuk, supaya kita uh, apabila mengagumi seseorang, kita doakan yang terbaik buat orang tersebut, dan apabila memang ia terbaik, akan Allah dekatkan juga, dan Allah akan kasih yang baik buat mbak atau buat pencerita. Mohon maaf kalau agak belibet. Mungkin itu aja Praka. Oke. Karena ya memang mengagumi ini lumrah sih. Banyak yang orang. Habib pernah ngagumi seseorang? Pernah? Oh, Pernah ya? pernah. Cuman tapi kalau yang sebenarnya saya pernah juga seperti Praka juga. Sebelum hijrah ya sampai pacaran dan sebagainya. Setelah hijrah saya tahu gimana sih cara kita, dan gimana sih apa tentang pacaran itu apa aja, apa libatkan apa sehingga pacaran itu haram. Jadi kalau misalnya kita kagum aja mungkin itu tidak masalah, tapi cara kagumnya itu gimana, cara pacaran atau malah kita kagumnya sebaik mendoakan saja atau diam saja gitu. Mungkin itu caranya yang dipertanyakan. Oke, ya. Itu teman-teman. Itu teman-teman. Untuk cerita malam hari ini kayaknya udah habis nih. Kayak kalau aku cek dari Google Form-nya. Oh, teman-teman mungkin yang pada malam hari ini udah join. Oke, kita tutup dulu sebentar ya. Oke. Kayak segmen malam hari ini lebih banyak ini ya. Tentang mengagumi seseorang, tentang suka sama seseorang. Tapi tadi ada segmen di mana ada cerita tentang apa tuh nih generation ya, yang cukup menurut aku membuat aku terbuka. Oke, untuk malam hari ini kayaknya udah ceritanya sudah semua ya teman-teman. Buat teman-teman yang dirasa ceritanya belum sudah semua ya. Buat teman-teman yang pengen cerita lagi itu
kita ketemu lagi di Jumat ya, Jumat malam Sabtu kayak gini ya, Jumat malam Sabtu kayak gini di pekan depan insya Allah. Nah, dengan mungkin yang nangkepin bukan kami berdua lagi, ada orang lain mungkin ya nanti. Tapi insya Allah diadain gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang udah gabung, saya ingin menginformasikan kalau seandainya dibacain gitu ya, dibacain ini buat teman-teman yang baru join gitu ya, mungkin baru join, baru pertama ikut gitu ya. Jadi segmentasi dibacain ini kita tuh bakal ngebacain cerita yang teman-teman tulis di Google Form yang kami berikan. Tapi di Google Form itu nggak tahu kami siapa menulisnya. Palingan kami tahu jamnya aja ya. Itu pun nggak tahu jamnya itu ya jamnya aja sama tulisannya. Jadi teman-teman bebas mau cerita, mau bertanya, ataupun mau curhat tadi juga boleh. Jadi teman-teman di sini kami coba memberikan wadah buat teman-teman yang mungkin kesulitan untuk bercerita ataupun ngomong sesuatu sama seseorang, sama orang lain gitu ya. Di sini kami memberikan wadah untuk teman-teman cerita, untuk teman-teman bisa terbuka ataupun untuk membuat teman-teman lebih lega lah. Oh ya, ternyata cerita aku ini udah dibacain, udah ditanggepin gitu ya. Ternyata ketika teman-teman gabung ke sini pun ternyata teman-teman bisa ngelihat cerita orang lain gitu ya. Cerita orang lain di mana oh ternyata ada yang lebih gini loh, ada yang gini. Nah itu yang kami harapkan teman-teman di sini bisa melewati bagaimanapun kondisinya. Kayak si yang penulis yang tadi, yang Science Generation kan, itu kalau kita yang nggak ngalamin gitu ya, ngelihatnya tuh kayak gimana gitu ya. Tapi kembali lagi, setiap orang punya ceritanya berbeda-beda, setiap orang punya jalannya berbeda-beda, tapi percaya aja bahwa semua yang kita jalani saat ini itu sudah Allah takdirkan dengan jalan yang terbaik. Jadi teman-teman tetap berprasangka baiklah sama Allah ya gitu ya. Oke, untuk Habib boleh kalau ada yang mau disampaikan boleh sebelum tutup. Oh ya, mungkin itu saja tuh yang perangkat tadi, benar. Dan mungkin kepada teman-teman juga mohon maaf apabila tadi ada kurang dalam penyampaian atau tanggapan yang kurang. Dan juga mungkin ada banyak belibet-belibetnya ya. Karena ini mungkin baru pertama kali sampai habis ini bacanya. Kalau kemarin kan belum sampai habis, belum bisa menanggapi banyak. Dan sekarang alhamdulillah udah bisa menanggapi yang lebih banyak. Tapi mohon maaf apabila memang tadi ada banyak kekurangan dari kataan kami mohon maaf pada teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu aja Pak Kang. Silakan aja Oke. tutup. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, udah join pada malam hari ini. Saya juga mohon maaf ya. Mungkin ya teman-teman ngerasa lah omongan perkataan kata-kata saya itu masih belibet, masih terlalu ini ya, masih terlalu umum gitu ya. Tapi setidaknya ini sebenarnya amanah dari Kak Bizar ya, sebenarnya amanah dari Kak Bizar. Tapi ya aku coba memahami karakter aku gimana dengan menanggapi tadi mungkin banyak kesalahan, mungkin banyak kekeliruan, tapi semoga teman-teman bisa mendapatkan dari cerita teman-teman kan baca tuh. Jadi teman-teman tuh tahu bahwa banyak juga cerita orang-orang yang mungkin ceritanya berbeda sama kita, masalahnya berbeda sama kita, tapi kita tahu gitu ya. Nah, mungkin kalau dari tanggapan kami belum masuk, setidaknya cerita yang teman-teman cerita orang-orang yang menulis tadi bisa menjadikan nasihat juga buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Oke, untuk malam hari ini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, udah stay, dan mohon maaf tadi kalau terlambat ya membukanya. Sampai jumpa di agenda selanjutnya. Oh ya, sedikit mengingatkan buat teman-teman, kita bakal ketemu lagi di sharing session di Senin malam Selasa besok. Insya Allah ya. Untuk pematerinya, tunggu aja di grup Hack Indonesia. Oke, untuk malam hari ini kita coba tutup dengan mengucapkan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin tadi selama agenda ini berlangsung terjadi kesalahan baik perkataan ataupun ya kata-kata lah, kata-kata yang mungkin kurang mengenakan gitu ya. Kita coba tutup juga dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Karena ini sebuah majelis atau perkumpulan, kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hyung Praka dan Habib ya. Bro Habib, kami pamit undur diri, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.